Halo, assalamualaikum dulur, jumpa lagi bersama saya Celbedo Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan video cara mengatasi masalah dengung pada power amplifier, yang mana masalah dengung ini seringkali ya dialami oleh semua perakit amplifier audio, terutama bagi yang pemula gitu, yang mana suara dengung ini sangat mengganggu sekali lur ya. Jadi ketika kita mau setel musik itu dia nggak bisa bersih, nggak bisa clean gitu, ada suara dengungnya, itu sangat mengganggu sekali, apalagi ketika kita menggunakan nada bass ya. Biasanya kalau di nada bass itu dia dengungnya lebih terasa gitu. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara mengatasinya lor. Jadi cara mengatasinya mulai dari yang paling simpel sampai nanti ke tambahannya dengan tone control ataupun aksesoris lainnya gitu. Nah, yang pertama, yang paling fundamental, yang paling mendasar itu adalah yang pertama, jangan kita menggunakan box kayu ya, karena box kayu itu sebenarnya nggak semua langsung dengung, tetapi kebanyakan kalau kita menggunakan box kayu, apalagi kalau masih pemula, itu sangat rentan sekali dengan yang namanya dengung gitu. Soalnya ya kita bisa lihat lah power build up ataupun power penjual box itu kebanyakan dia menggunakan boxnya itu box berbahan aluminium ataupun besi ya gitu. Jadi karena kalau kita menggunakan box berbahan besi itu dia lebih minim dengung gitu, jadi lebih bagus, karena power amplifier pabrikan build up itu semuanya juga pakai besi ya, berbahan dasar besi. Jadi besi itu dia tidak menyebabkan grounding, jadi dia nggak dengung gitu, sehingga powernya bisa lebih bagus gitu. Karena kalau kita menggunakan box kayu ya, bisa dibilang kalau box kayu gitu kita bisa bikin sendiri lah dari triplek ataupun dari bekas-bekasan apapun, tetapi rawan sekali dengan yang namanya dengung, karena kalau kita pakai box kayu itu dia nge-grounding ya, jadi dengung. Apalagi di nada rendah itu suara dengungnya itu akan lebih terasa sekali, apalagi ketika kita pakai box kayu terus perakitan dari kabelnya itu tidak rapi, penataan tata letaknya dan lain sebagainya itu nggak rapi, itu akan lebih gampang lagi terkena grounding ataupun yang namanya dengung gitu. Jadi yang pertama, kita hindari yang namanya box kayu ya gitu. Lalu yang kedua adalah penataan power amplifier yang bagus. Jadi ketika di dalam box itu kita penataannya itu harus bagus. Jadi jangan sampai penataannya itu acak-acakan gitu. Sebaik mungkin, serapi mungkin kita harus menata powernya itu dengan sangat presisi gitu, dengan sangat rapi. Kalau misalkan dulur-dulur pengen tahu bagaimana cara menata power amplifier, bisa dilihat referensinya pakai power build up gitu. Memang power build up itu kan dia sangat rapi ya. Misalkan drivernya itu di bagian kiri dan kanan, terus tengahnya nanti trafo, di sebelah trafonya itu ada power supply-nya gitu. Nah, itu bisa ditiru juga gitu penataannya, atau mungkin bisa di sebelahnya ini driver, lalu di sebelah sininya trafo dan juga power supply gitu. Pokoknya kalau pengen menata itu dilihat dulu bagaimana power build up itu penataannya seperti apa, baru ditiru gitu. Karena power build up itu ya sudah teruji, jadi kita acuannya nanti soal penataan itu lihat power build up gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah penataan kabel. Nah, kabel itu juga kalau bisa itu dibuat sependek mungkin gitu. Jadi jangan sampai misalkan di sini drivernya, lalu di sini bagian trafonya ya misalkan. Terus karena kita males motong kabelnya ini terlalu panjang, kita males motong, jadi kita puterkan gitu, diputerin saja di bagian di dalam box terus disambung. Nah, itu jelek. Kalau bisa sependek mungkin. Kalau misalkan jarak dari trafo ke drivernya ini cuma 5 cm ya, kabelnya ya cuma 6 atau 7 cm saja, dikasih kelebihan sedikit saja, jangan terlalu banyak gitu. Apalagi di bagian input ya. Jadi di bagian input, kabel output, kabel input lah yang paling terutama, itu kabel input itu kalau bisa pakai kabel yang bagus, dan juga harus seefisien mungkin, jangan terlalu panjang dan jangan
dan jangan berantakan, harus dibuat rapi sependek mungkin. Itu nanti bisa menetralisir ataupun memperkecil kemungkinan untuk dengung power amplifier yang kita rakit gitu. Nah, selanjutnya adalah misalkan power amplifier kita itu sudah tidak dengung. Lalu yang kedua adalah penempatan kipas. Nah, ini kadang juga suara kipas ini sebenarnya bukan dengung ya, tetapi lebih ke suara kipas itu masuk ke dalam power amplifier. Nah, ini sangat sering kali dialami ya, terutama bagi dulur-dulur. Nah, ini cara mengatasinya itu sangat mudah banget. Jadi jangan sampai peletakan dari kipas itu dekat dengan kabel input gitu. Misalkan kipasnya di sebelah sini ya. Nah, itu kabel inputnya itu jangan sampai dekat-dekat dengan kipas ini gitu. Karena kalau misalkan powernya itu sensitif, nanti dia bisa masuk suara dari si kipasnya itu masuk ke dalam input, sehingga suaranya itu nggak bisa clean, nggak bisa bersih. Dia ada suara kipasnya gitu. Nah, itu juga lumayan mengganggu gitu. Jadi jangan sampai kabel input itu dekat dengan kipas gitu. Kalau lebih bagusnya lagi, kipasnya itu dikasih sensor. Jadi ketika powernya itu nggak panas, kipasnya itu muternya pelan. Nanti ketika powernya kencang, baru kipasnya cepat muternya. Itu bagus juga. Itu untuk cara pembuatan sensor kipas. Dilihat di video saya sebelumnya, saya sudah pernah bikin gitu. Nah, itu andai kata kita sudah bikin power amplifier, kita tes power amplifier saja nih, belum pakai aksesoris ya, seperti crossover terus juga lain sebagainya. Misalkan kita sudah rakit power amplifiernya dan sudah jadi, tidak dengung, berarti itu sudah clear ya. Nah, selanjutnya ketika kita pasang pakai aksesoris seperti crossover terus juga equalizer dan sebagainya, jadi dengung. Nah, itu berarti masalahnya ada di aksesoris yang kita pakai, entah itu equalizer, tone control dan sebagainya. Nah, itu harus temukan dulu masalahnya. Jadi misalkan kita pakai aksesoris 3 ya, misalkan kita pakai crossover, equalizer, sama ya kita pakai 2 lah contohnya, kita pakai equalizer sama crossover gitu. Nah, ini kita pakai aksesoris 2. Kita coba dulu satu, misalkan kita pakai crossover. Oh, ternyata ketika kita pakai crossover masih aman nih, nggak dengung. Lalu ketika kita pakai equalizer kok jadi dengung. Nah, itu berarti masalahnya ada di equalizernya. Nah, terus kita bedah lagi equalizer yang kita pakai itu seperti apa. Tadi kan kita pakai power amplifier aman, nggak dengung, pakai crossover aman. Nah, ketika ditambahin equalizer jadi dengung, berarti masalahnya di equalizernya. Jadi kita bedah dulu equalizernya itu seperti apa, entah itu dari pertama tadi kita lihat boxnya, terus juga kita lihat perkabelannya, dan yang paling utama itu adalah power supply-nya. Kalau aksesoris ya, itu aksesoris amplifier itu yang paling pokok itu power supply-nya dari trafo, terus juga power supply-nya di bagian elbow seperti ini. Nah, ini adalah power supply 15 volt untuk aksesoris ya, untuk aksesoris amplifier. Bisa untuk crossover, bisa untuk tone control, bisa untuk filler subwoofer, bisa untuk equalizer dan sebagainya. Pokoknya yang 15 volt simetris. Nah, di sini dia untuk inputnya 15 volt ya, bisa juga 12 volt. Lalu di sini outputnya dia 15 volt DC simetris. Dan di sini sudah ada dioda zener, dan di sini juga sudah ada penguatnya. Penguat. Jadi nanti dia bisa untuk mensuplai beberapa kit gitu. Misalkan kita lagi ngerakit mixer, itu kan kit mixer itu kan banyak, misalkan 8 channel. Nah, kita bisa pakai satu power supply saja sudah cukup gitu. Ini untuk maksimalnya di 1 ampere ya untuk trafonya gitu. Ini bisa dulur order, linknya ada di deskripsi video ataupun di bagian kiri bawah sini gitu. Nah, yang paling utama itu kalau kita ngerakit aksesoris itu adalah di bagian power supply-nya. Jadi jangan sampai power supply ini untuk equalizer misalkan itu power supply-nya itu dicampur-campur ya. Misalkan power supply untuk equalizer itu dicampur dengan equalizer untuk kipas, atau misalkan untuk
lain-lain gitu. Jadi harus satu power supply itu satu untuk satu kit. Misalkan equalizer ya equalizer saja gitu. Jadi nanti bisa lebih bagus suaranya, bisa lebih clean, lebih tidak dengung gitu. Karena kalau misalkan dicampur-campur, apalagi power supply untuk equalizer misalkan dicampur dengan kipas, nah itu nanti suaranya jadi dengung gitu. Karena balik lagi, kipas itu dia sangat rawan sekali dengan dengung, jadi jangan sampai dicampur-campur gitu. Tapi kalau misalkan dalam satu box, misalkan kita pakai kit equalizer terus juga crossover dijadikan satu, itu nggak masalah selama itu dalam satu box. Tapi kalau sudah berbeda box, kalau bisa satu box ya satu power supply gitu. Jadi jangan sampai dicampur gitu. Tapi kalau misalkan dalam satu box itu nggak apa-apa, pakai satu power supply nggak masalah. Tapi kalau boxnya sudah beda, itu jangan sampai, soalnya nanti bisa rawan dengung seperti itu. Dan sekali lagi untuk power supply kipas jangan sampai dijadikan satu dengan power supply untuk audio, karena itu sangat rawan sekali gitu. Terus juga sama seperti perakitan power amplifier tadi, untuk perkabelan juga harus diperhatikan ya, harus rapi, juga harus pakai, kalau bisa pakai kabel yang bagus gitu untuk kabel input ya, apalagi untuk input di bagian equalizer, crossover, tone control itu harus bagus seperti itu. Jadi nanti bisa meminimalisir yang namanya dengung gitu. Karena kalau kita bahas yang namanya dengung itu nggak bisa karena satu faktor ya. Jadi memang banyak sekali variabelnya, banyak sekali tolak ukurnya, dan banyak sekali hal yang menyebabkan power amplifier kita itu bisa dengung. Jadi kita harus tahu permasalahannya itu di mana. Jadi harus di breakdown dulu, mulai dari powernya, aksesorisnya, dan sebagainya. Jadi nggak bisa kita menentukan cara mengatasi dengung itu dengan satu masalah, itu nggak bisa, dengan satu solusi itu nggak bisa. Jadi kita harus tahu dulu power yang kita gunakan, terus juga aksesoris yang kita gunakan itu seperti apa gitu. Jadi dengan video ini semoga dulur-dulur nanti bisa membedah ya permasalahan dari power amplifier yang dulur-dulur gunakan gitu. Jadi nanti bisa lebih bagus lagi, suaranya bisa lebih jernih, lebih bersih tanpa suara dengung seperti itu. Oke, terima kasih lur sudah nonton video sampai habis, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, jos.